Sebelum merekam kultivator, menyimak alur ceritanya, mohon siapkan kopi hangat terlebih dahulu. Oke, tanpa lama-lama, lanjut alur ceritanya. Tangga batu yang tidak rata sangat berbahaya di kedua sisi. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang terpeleset dan terjatuh. Setelah kurang dari setengah hari, kaki Wang Lin terasa seperti terbuat dari timah. Dia berkeringat dan kehabisan nafas, bahkan sulit untuk bergerak. Melihat ke atas dari bawah gunung, jalurnya tidak terasa panjang, namun sekarang, jalur ini terasa seperti tidak ada habisnya. Hati Wang Lin mencelos. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan keputusasaan. Di depannya ada selusin anak laki-laki yang kuat secara fisik. Perlahan-lahan mendaki. Mereka semua juga kehabisan napas. Hingga saat ini, belum ada yang menyerah. Wang Lin menggertakkan gigi. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Harapan orang tuanya memenuhi pikirannya. Pada saat itu juga, kaki seorang anak laki-laki di belakangnya terpeleset. Anak laki-laki itu jatuh dari sisi gunung sambil berteriak, "Saya menyerah, tolong!" Semua orang berhenti untuk melihat ke bawah pada saat yang sama dan melihat cahaya gelap melintas. Seorang murid sekte Heng Yue muncul entah dari mana dan menangkap anak itu. Tubuh mereka terlihat jatuh dengan lembut ke kaki gunung. Wang Lin pucat dan diam. Dia dengan hati-hati terus mendaki ke atas. Waktu sepertinya berjalan lebih lambat. 2 hari kemudian, dia bisa melihat bayangan belasan pemuda di depannya. Wang Lin tidak tahu berapa banyak dari teman-temannya yang akan menyerah. Dia hanya tahu bahwa dia tidak boleh menyerah. Kakinya berdarah dan bengkak. Dia merasakan kesemutan yang luar biasa di setiap langkah yang diambilnya. Dia masih bertahan dan menggunakan tangannya untuk memanjat. Seorang pria paruh baya dengan kulit yang sakit-sakitan melayang menuruni tangga dari puncak gunung. Anak-anak kecil, kuatkan hatimu. Karena jalan ini kejam, tidak akan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Dia menghela nafas panjang saat dia melayang melewati para pemuda pendakian. Pria paruh baya melewati Wang Lin. Ini adalah pemuda ke-6 yang dia lewati, dan dialah yang paling menyedihkan di antara kelompok itu. Dengan pakaiannya yang berlumuran darah, dia tampak mengeluarkan darah di mana-mana. Lutut dan jari kakinya hancur. Wang Lin sedang memanjat menggunakan tangannya pada saat ini. Pria parubaya itu menghela nafas dengan keras dan bertanya, "Anakku, siapa namamu?" Penglihatan Wang Lin kabur. Satu-satunya pemikiran di kepalanya adalah mencapai puncak atau mati. Dia bahkan tidak mendengar pertanyaan pria parubaya itu. Di matanya, jejak kecil ini adalah satu-satunya hal yang penting. Pria parubaya menatap mata Wang Lin. Jauh di lubuk hatinya, dia agak terharu. Dia meletakkan tangannya di kepala Wang Lin. Anak laki-laki ini memiliki ketekunan yang luar biasa. Sayang sekali dia kurang berbakat. Sayang sekali, sayang sekali. Dia menatap Wang Lin dalam-dalam, lalu terus menuruni tangga. Malam berikutnya, tangan Wang Lin berdarah. Dia meninggalkan jejak darah saat dia menaiki tangga. Dia tidak tahu bagaimana dia terus berjalan, tapi ada sesuatu yang terus mendorong tubuhnya untuk terus berjalan. Dia merasa seperti dia bisa mati kapan saja. Matahari terbit pada hari ketiga. Di kejauhan, Wang Lin nyaris tidak bisa melihat ujung tangga batu. Sayangnya, menjelang akhir, dia mendengar suara menggelegar yang menggetarkan hatinya. Waktunya habis. Hanya 3 yang lolos. Sisanya, gagal. Wang Lin tertawa kecil dan pahit. Dia menunduk sementara tubuhnya miring ke bawah di tangga. Kesadarannya benar-benar memudah. Pria paruh baya berpakaian hitam dari 3 hari lalu berdiri di puncak gunung. Dia menatap Wang Lin dari jarak kurang dari 50 meter dengan tatapan kejam di matanya. Beberapa murid Heng Yue Sekte turun dari puncak gunung. Mereka masing-masing berhenti di samping salah satu pemuda dalam perjalanan. Turun dan memberi mereka obat. Seorang murid perempuan Sekte Heng Yue berkata dengan suara dingin, "Senior dari Tiskomlen penguji, 25 orang menyerah. Hanya 3 yang lulus ujian dan 11 yang tersisa." Dia juga pernah mengalami ujian brutal ini. Dia mengandalkan seni bela diri yang dia latih sejak dia masih kecil untuk lulus. Dia hampir tidak memiliki ketekunan yang cukup. Bahkan sekarang, setelah 10 tahun berusaha, dia masih belum menjadi murid sejati. Pria paruh baya berpakaian hitam memiliki tatapan dingin di matanya. Dia sedikit mengangguk sementara. Matanya menyapu 11 remaja yang tidak sadarkan diri itu. Ambil 3 remaja yang memenuhi syarat dan temukan pekerjaan untuk mereka. Lakukan di masa depan. Kirimkan 25 remaja yang menyerah kembali ke keluarga mereka. Sedangkan untuk 11 orang terakhir tunggu sampai mereka bangun. Kirimkan mereka bersama ke rumah, roh pedang untuk melihat
apakah ada di antara mereka yang memiliki hubungan spiritual dengan roh pedang? Jika tidak, suruh mereka pulang. Setelah pria paruh baya selesai di sini, dia berjalan pergi tanpa melirik lagi dan para pemuda di bawah. 3 hari kemudian, di rumah roh pedang berdiri 11 remaja berwajah pucat. Luka di sekujur tubuh Wang Lin sudah sembuh, namun luka di hatinya masih menganga. Rasa sakit karena kegagalannya terus menggerogoti pikiran dan tubuhnya. Tes roh pedang ini dilakukan bukan oleh pria paruh baya berpakaian hitam, tapi oleh pria berpakaian putih, seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia memiliki tatapan dingin dan kejam yang sama di matanya. Dia memandang para pemuda itu seolah-olah mereka adalah semut. Pria itu berkata, dengan tatapan tidak sabar, "Ini adalah ujian terakhir. Jika Anda bisa masuk ke ruangan ini, Anda memenuhi syarat." Yang dilihat Wang Lin hanyalah bangunan yang sangat umum. Pintu depan gedung terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, dia bisa melihat pedang dengan panjang berbeda. Masing-masing pemuda, satu persatu, berjalan menuju rumah. Orang pertama yang mendekat berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Wajahnya memerah saat dia berusaha mendekat, namun diusir oleh kekuatan tak kasat mata. Tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, kata pria berbaju putih. Wang Lin berada di urutan ke-7. Ke-6 orang di depannya mengalami nasib yang sama, diusir oleh kekuatan tak kasat mata ketika mereka berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Dia tersenyum pahit dan dengan sedikit harapan di hatinya melangkah maju. Saat ia mendekati tanda 5 meter, Wang Lin mampu melanjutkan dengan mudah. Jantungnya berdebar kencang karena antisipasi. Dia melangkah mendekat 1 meter lagi. Dia belum merasakan ketidaknyamanan apapun. Pria berpakaian putih itu terkejut. "Hei!" Matanya cerah dan wajahnya menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia dengan lembut berkata, "Jangan ragu untuk melanjutkan. Terus berjalan menuju rumah roh pedang. Jika kamu dikenali oleh roh pedang, kamu akan diterima sebagai murid sejati, bahkan jika kamu gagal dalam 2 ujian sebelumnya." 10 remaja lainnya yang berdiri di sana memiliki warna iri di wajah mereka. Mereka sangat iri pada Wang Lin. Wang Lin sangat tegang di dalam. Tatapan yang diberikan. Orang tuanya terlintas di benaknya. Lagi saat dia melangkah 1 meter, lebih dekat ke pintu. Hanya tersisa 3 meter untuk mencapai pintu. Wang Lin mengambil 1 langkah lagi. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar mengalir ke arahnya. Wang Lin kehilangan kendali atas tubuhnya dan dikirim terbang. Lebih dari 10 meter jauhnya, para pemuda lainnya memandang Wang Lin dengan ekspresi mengejek di mata mereka. Mereka mengira Wang Lin sama seperti mereka, tanpa peluang. Sambil tertawa pahit, Wang Lin bisa merasakan luka menganga di hatinya semakin besar. Tatapan mata orang tuanya yang penuh harap berangsur-angsur hilang dari pikirannya. Pria bermata putih itu menjadi dingin lagi dan dia berkata, "Gagal selanjutnya." Pada akhirnya, tidak satupun dari 11 pemuda tersebut yang lulus ujian. Ada seorang gadis muda yang berhasil mencapai Wang Lin. Pada hari itu, semua pemuda yang gagal dalam ujian dikirim kembali ke bawah gunung. Para murid Sekte Heng Yue membawa mereka pulang satu persatu. Orang yang datang untuk membawa pulang, Wang Lin adalah pemuda yang sama yang menjemputnya. Di belakangnya ada Wang Zhuo dan Wang Hao. Pemuda itu mengatupkan tangannya dan berkata, "Saudara Wang Zhuo selamat telah menjadi murid paman guru. Anda memiliki masa depan cerah di depan Anda." Wajah Wang Zhuo menunjukkan ekspresi arogan. Dia dengan bangga berkata, "Itu wajar saja." Guru berkata bahwa setelah saya selesai mengurus urusan duniawi di rumah, dia akan mengajari saya teknik kultivator setelah saya kembali. Wang Hao mengangkat kepalanya dan menambahkan di sampingnya, "Saya selalu meremehkan sikap arogan Anda. Jadi bagaimana jika Anda memiliki master? Saya akan bisa belajar cara membuat pil abadi." Wang Zhuo menatap Wang Hao dengan tajam, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Wang Lin yang diam-diam berdiri di sana. Dia tersenyum dan berkata, "Tiju, bagaimana? Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kamu tidak memiliki kemampuan, tapi kamu dan ayahmu tidak akan mempercayainya. Sekarang kita tahu hasilnya." Tejo mengangkat kepalanya, melirik sedikit ke arah Wang Zhuo, dan berkata, "Tuan, orang tua saya sedang menunggu saya di rumah. Tolong bawa saya kembali secepat mungkin." Wang Zhuo melihat Wang Lin berani mengabaikannya dan mencibir. "Orang udik kecil, lebih baik kamu menjadi tukang kayu di desa kecil seumur hidupmu, seperti ayahmu." Pemuda abadi itu tersenyum tipis saat dia melihat ketiga pemuda di depannya, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa ketiganya saat mereka menghilang dari gunung Hang Yue Sekte. Membandingkan penerbangan ini dengan penerbangan sebelumnya, suasana hati Wang Lin seperti surga dan bumi. Sebelumnya, dia penuh harapan, tapi sekarang dia penuh keputusasaan.
Beberapa saat kemudian, rumah Wang Klan mulai terlihat. Wang Lin membuka matanya. Ia bisa melihat dari jauh rumah marga yang menyala-nyala dalam perayaan. Dengan suasana meriah, jumlah meja perjamuan jauh lebih banyak dibandingkan saat ayahnya mengadakan pesta di desa. Mereka menutupi hampir seluruh halaman. Semua anggota keluarga Wang ada di sana. Bahkan mereka yang pergi membeli kayu pun kembali. Perayaan berlangsung meriah, penuh dengan minuman keras dan obrolan. Pemimpin perjamuan itu adalah kakak laki-laki Wang Tianshui, dan saudara laki-laki ketiga Wang Tianshui. Semua kerabat mengelilingi mereka bertiga untuk memberikan ucapan selamat. Adegan itu sangat meriah. Mata mereka dipenuhi rasa iri, tapi mulut mereka penuh sanjungan. Terutama terhadap ayah Wang Lin, yang tidak bisa tidak mengingat kesedihan masa lalunya. Paman keenam Wang Lin berseru, "Kakak kedua, kali ini putramu pasti akan dipilih. Setelah ini, kamu tidak perlu menjadi tukang kayu lagi. Siapapun yang melihatmu tidak punya pilihan selain memanggilmu yang lebih tua." Paman kelima Wang Tianshui berkata, "Lao Er, dulu aku sudah tahu hidupmu tidak akan normal. Kamu mengabdikan hidupmu untuk Taiju. Sekarang dia akan menjadi abadi. Kamu sebagai ayahnya pasti luar biasa. Kakak kedua, kali ini anakmu Tisu dan putraku akan dipilih. Kami bersaudara belum pernah bertemu satu sama lain dalam 10 tahun. Kali ini kita harus minum bersama, apapun yang terjadi," kata ayah Wang Hao sambil membawakan segelas anggur. Dia juga saudara ketiga Wang Tianshui. Ayah Tiju memandang semua kerabat yang dulu meremehkannya. Semua kesedihan dari masa lalunya terhapus. Namun, mau tak mau dia merasakan sebuah batu raksasa membebani hatinya. "Tiju, kamu harus terpilih. Kakak ipar kedua, kali ini pernikahanmu dengan saudara. Laki-laki kedua telah memberimu keberuntungan, memiliki Tiju sebagai anakmu. Siapa di daerah tetangga yang tidak akan mengenalmu? Kakak ipar kedua, anakmu Tiju memiliki kemampuan lebih dari anakku. Sejak Tiju masih kecil, dia sangat pintar. Ibu Tiju, meskipun kami satu keluarga, ada banyak saudara-saudara yang menikah saat ini. Putriku belum menikah, dan usianya hampir sama dengan Tiju. Tiju tampan dan aku menyukainya. Dia sangat tampan dan tampan. Mengapa kita tidak mengikat ikatan di antara keluarga kita? Seperti ayah Tiju, ibunya dikelilingi oleh sekelompok kerabat perempuan yang antusias mengobrol di sampingnya. Ayah Wang Zhou terlihat acuh tak acuh sepanjang waktu. Dia diam-diam menginginkan yang abadi datang dan menyampaikan berita bahwa Tiju tidak terpilih, sehingga dia bisa melihat reaksi saudara laki-lakinya yang kedua terhadap hal itu. Saat dia memikirkan hal ini, dia tertawa dan bersulang kepada kerabat di sebelahnya yang memuji anaknya. Adegan itu ramai dan penuh semangat. Pada saat itu, sebilah pedang cahaya muncul dan mendarat di halaman. 4 orang datang bersamanya. Daerah itu segera menjadi sunyi. Tidak ada anggota keluarga Wang yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Murid Heng Yue Sekte menyapu seluruh area dan diam-diam menghela nafas. Dia ingat ketika dia terpilih sebagai murid Sekte Heng Yue. Kampung halamannya juga merayakan seperti ini. Dia tiba-tiba menatap Wang Lin dengan kasihan. Dia tahu bahwa hal yang akan dialami oleh pemuda ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh seorang pemuda. Dia memiliki jalan yang kejam di depannya. Murid itu menggelengkan kepalanya dan pergi dengan pedang cahaya. Praktisi abadi tidak boleh memiliki keinginan duniawi apapun. Urus apa yang Anda butuhkan, saya akan menjemput Anda dalam 3 hari. Suaranya bergema dari kejauhan. Ketika ayah Wang Zhuo melihat cuti abadi, dia segera menghampiri putranya dan bertanya, "Apakah Immortal Huibing menganggapmu sebagai muridnya?" Wang Zhuo berkata dengan wajah penuh kebanggaan dan kesombongan, "Tentu saja. Guru berkata bahwa dalam 10 tahun aku akan bisa menjadi kepala murid Sekte Heng Yue." Ayah Wang Zhuo sangat gembira. Ia menepuk pundak putranya dengan kuat dan tertawa. "Bagus Wang Zhuo, kau akan menjadi abadi di masa depan. Keluarga Wang kita akan memiliki seorang abadi." Wajah ayah Wang Hao juga menunjukkan ekspresi cemas saat menatap Wang Hao. Saat hendak bertanya, Wang Hao menghela napas dan berkata, ayah tidak perlu bertanya. Putramu sudah menjadi murid Sekte Heng Yue." Ayah Wang Hao sangat gembira. Ia mengambil cangkirnya dan minum dengan penuh semangat. Wang Zhuo tampak jijik. Ia berkata dengan nada menghina, "Paman ketiga, Anda melahirkan seorang putra yang baik. Ia telah membuat keluarga Wang kehilangan banyak muka. Di depan semua orang, ia menyanjung orang yang abadi. Dan kemudian, hanya dengan mengandalkan suap, ia mampu menjadi pembantu." Wang Hao mengangkat alisnya dan berkata, "Aku senang, jadi apa?
Di masa depan, mari kita lihat siapa yang memiliki teknik kultivasi yang lebih kuat. Lalu kita akan melihat siapa yang telah kehilangan muka keluarga. Ayah Tijum melihat ekspresi tertekan yang ditunjukkan putranya, menyebabkan tubuhnya menggigil. Dia merasakan firasat buruk. Tejus, bagaimana denganmu? Tanya Ibu Tiju dengan penuh harap.